Di sini saya akan mengambil versi dari salah satu tokoh yang cukup terkenal, yaitu Creswell. Ini sering dipakai oleh kami-kami yang ada dan berkecimpung di dunia humaniora. Ada 5. Yang pertama adalah naratif, kemudian yang kedua adalah fenomenologi, kemudian ada etnografi, grounded theory, dan juga case study. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Destina Relicia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas tentang pendekatan-pendekatan yang ada di metodologi penelitian kualitatif. Itu ada apa aja gitu. Sebenarnya banyak versi dari beberapa tokoh. Di sini saya akan mengambil versi dari salah satu tokoh yang cukup terkenal, yaitu Creswell. Ini sering dipakai oleh kami-kami yang ada dan berkecimpung di dunia humaniora gitu. Apa aja itu? Ada 5. Yang pertama adalah naratif, kemudian yang kedua adalah fenomenologi, kemudian ada etnografi, grounded theory, dan juga case study gitu ya. Kita akan membahas dan mengulasnya satu-satu. Sebenarnya kelima pendekatan ini itu seperti yang sudah saya katakan di awal, di pertemuan-pertemuan awal, di video-video awal, mau pakai yang mana, mau pakai pendekatan yang mana, itu tergantung dari apa yang mau kita teliti. Ketika itu saya mengibaratkan kita mau masak apa, maka pisau itu harus kita tentukan dari apa yang akan kita masak gitu. Ketika kita mau masak rendang, berarti pisaunya adalah pisau yang besar dan bergerigi. Tetapi ketika kita ingin masak sayur sop, kita pakai pisau kecil aja cukup gitu. Sama juga di sini, apa yang mau kita teliti. Misalkan kita mau meneliti tentang fanatisme fans klub sepak bola. Nah, apanya yang mau diteliti gitu? Tergantung apanya yang mau kita teliti. Oke, kita ulas satu-satu, kita kupas dulu satu-satu definisinya itu untuk apa, masing-masing per pendekatan ini baru kita kasih contohnya gitu ya. Jadi ketika kita ingin menceritakan kisah hidup seseorang atau sekelompok orang secara runut, jadi ada alur ceritanya, kita menggunakan pendekatan naratif. Misalkan ketika kita ingin melihat kisah inspiratif seorang CEO dunia yang memulai bisnisnya dari nol, dari dia mulai menjadi OB hingga dia menjadi CEO dunia, bagaimana proses dan perjalanan dia menjadi CEO, maka kita menggunakan pendekatan naratif. Begitu. Tetapi ketika kita ingin mengungkap hal lain, misalnya kita ingin mengungkap mengenai pengalaman informan, dan ketika kita ingin memahami, memaknai pengalaman hidup seseorang, maka kita menggunakan pendekatan fenomenologi. Contohnya adalah ketika kita ingin melihat pemaknaan dan perjuangan para veteran mengenai aksi mereka dalam melawan kolonial Belanda, kegigihan mereka, kemudian bagaimana mereka menyebutkan aksinya sebagai jihad fisabilillah melawan kolonial Belanda, itu kita menggunakan pendekatan fenomenologi. Jadi bagaimana pemaknaan dia tentang perjuangan dia selama ini, begitu. Namun ketika kita ingin mengembangkan model atau teori baru, karena fenomena atau situasi atau proses yang kita lihat itu tidak mampu dijelaskan dengan teori yang sudah ada sebelumnya, kita menggunakan grounded theory. Ketika kita misalkan ingin meneliti tentang konsep ngemong atau tentang bonding attachment-nya orang Jawa yang tidak bisa dilihat dengan teori yang ada dari barat, itu kita menggunakan pendekatan grounded theory. Ada yang namanya asah, asih, asuh, ngemongnya orang Jawa itu seperti apa. Kemudian konsep tentang
mangan ramangan sing penting ngumpul. Kemudian ada konsep yang namanya banyak anak banyak rezeki. Itu tidak bisa dijelaskan dengan teori-teori yang ada sebelumnya. Adanya keunikan di sini, kita menggunakan grounded teori. Kemudian ketika kita ingin melihat fenomena secara mendalam, fenomena yang kita teliti itu kita anggap khas, unik dan menarik, serta kita menggunakan banyak sumber daya yang ada, misalnya dengan dokumentasi foto, melihat media sosial, kemudian melihat catatan hariannya, kemudian menggunakan berita acara pemeriksaan, misalkan kita itu menggunakan pendekatan studi kasus. Misalnya ketika kita ingin meneliti tentang kecerdasan emosional para milenial di era digital, kita ingin melihat bagaimana kecerdasan emosional mereka dalam bersosial media, itu kita menggunakan berbagai sumber daya, misalkan dengan melihat Twitternya, IG-nya, YouTube-nya, Facebook-nya, catatan hariannya, dokumentasi fotonya, bagaimana sosialisasi dia dengan teman-temannya dilihat dengan foto-foto yang dia punya, bagaimana kecerdasan emosinya, itu kita menggunakan studi kasus. Lain halnya ketika kita ingin mengeksplor fenomena dengan mempelajari komunitas di lingkungan alam mereka. Jadi kuncinya di sini adalah komunitas di lingkungan alam atau lingkungan sosial mereka, itu kita menggunakan etnografi. Misalnya ketika kita ingin meneliti kaum Baduy Dalam, kenapa mereka ingin memisahkan diri dari kemajuan teknologi, mereka membenci kemajuan teknologi, mereka ingin hidup back to nature gitu. Atau ketika orang-orang yang tinggal di kampung syariah di Cilegon itu menghindari musik, mereka ingin melepaskan diri dari musik karena mereka menganggap musik itu adalah haram, padahal musik di zaman sekarang adalah sesuatu yang lumrah ada. Dimanapun tempatnya itu pasti ada musik, bisa dipastikan ada musik. Tetapi kenapa mereka tidak mau ada musik? Nah, itu kita teliti dengan etnografi. Oke. Nah, itu tadi definisi dari masing-masing pendekatan menurut Creswell. Pendekatan-pendekatan yang ada di metodologi kualitatif menurut Creswell gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Mungkin teman-teman masih agak bingung dari definisi itu tadi. Langsung saja kita masuk ke contoh. Misalkan kita mau meneliti tentang prostitusi online. Nah, oke, apanya yang mau diteliti dari prostitusi online itu? Ketika teman-teman mau meneliti bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam prostitusi online, jadi alurnya ketika teman-teman mau meneliti, oh ya, jadi dia itu awalnya tuh cuman main-main ke diskotik, kemudian akrab sama teman-teman di diskotik, teman-temannya di diskotik dan lain sebagainya. Ketika itu menceritakan alur dan kronologi, maka pendekatan yang digunakan adalah naratif gitu. Jadi awalnya dia kenal dunia malam dulu, kemudian punya teman akrab, terjadi kesulitan ekonomi dalam dirinya, dalam kehidupannya, kemudian akhirnya dia diajak sama temannya. Alur itu ada, maka menggunakan pendekatan kualitatif. Tetapi ketika teman-teman di sini mau meneliti tentang pemaknaannya dia, ketika teman-teman mau meneliti gimana sih rasanya jadi PSK, adakah perasaan yang mengganjal gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan fenomenologi. Teman-teman juga bisa menggabungkan dua pendekatan menjadi satu. Ketika teman-teman ingin mengetahui alur dan juga ingin mengetahui bagaimana perasaan dia, pemaknaan dia terhadap kehidupan misalkan, teman-teman bisa menggunakan fenomenologi dan juga naratif. Jadi diawali dengan narasi dulu, naratif dulu, kemudian baru masuk ke fenomenologi gitu. Tetapi ketika teman-teman mau meneliti tentang bagaimana sih kok mucikari dan jaringan prostitusi online ini bisa kayak belut gitu ya, bisa benar-benar licin, susah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ketika teman-teman menggunakan banyak sumber daya yang ada untuk meneliti itu, menelisik lebih dalam kenapa mereka itu bisa tidak tertangkap oleh polisi. Oh, ganti-ganti akun, oh kayak gini sistemnya, oh sistemnya seperti itu, misalkan kayak gitu. Berarti teman-teman menggunakan metode case study. Oke, contoh lain
untuk bisa semakin memahamkan teman-teman di sini, salah satu jurnal saya di Asian Journal Social Psychology menggunakan pendekatan case study, studi kasus. Jadi di situ saya meneliti tentang residivis terorisme. Jadi kenapa seseorang bisa balik lagi ke kelompok teror, ke aksi teror dan kelompok radikalnya dia gitu. Saya menelisik lebih dalam dengan banyak sumber daya yang ada, baik dari catatan hariannya dia, kemudian berita acara pemeriksaan, kemudian dari media online, kemudian dari akun Facebook dan juga Instagramnya. Jadi dengan melibatkan banyak sumber daya, itu adalah salah satu ciri dari pendekatan case study. Didapatkan hasil, oh si anak ini, jadi ketika itu remaja ya yang saya teliti, oh si anak ini kembali lagi ke dunia teror karena dia mengalami gejolak batin, dia frustrasi. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan kelompok sosial baru. Dia tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya. Dia tidak dapat memulai hidup barunya. Jadi kasusnya itu ketika dia ingin berubah, dia tidak mendapatkan ruang di masyarakat. Dia dikucilkan oleh masyarakat. Dia tidak dapat memulai kehidupan baru, dia tidak dapat bekerja, tidak memperoleh pekerjaan, dia ditolak lamarannya oleh wanita yang dia cintai. Jadi dia melamar 2 orang wanita dan itu dua-duanya ditolak dengan alasan dia adalah mantan terpidana kasus terorisme. Akhirnya dia frustrasi, walaupun dia punya niatan untuk berubah, akhirnya dia tidak mau berubah dan kembali lagi ke kelompok teror dan akhirnya melakukan aksi teror kembali, dan pada akhirnya dia mati tertembak oleh Densus 88 begitu. Nah, yang mungkin bisa menjadi catatan teman-teman di sini adalah perbedaan antara case study dan juga fenomenologi. Fenomenologi itu menyuarakan apa yang dirasakan oleh informan. Jadi sesuai dengan perspektif informan. Berbeda dengan case study. Case study itu tuh kayak macam menelisik lebih dalam tentang kehidupan informan. Jadi bener nggak sih kayak gini? Kayak macam kita jadi detektif gitu. Oh, kayak gini tau. Kenapa bisa seperti itu? Gitu. Bedanya sama fenomenologi adalah kita di fenomenologi itu kita melihat sesuai dengan perspektif informan. Bener nggak yang dirasakan informan itu seperti apa yang aku gambarkan ini apa enggak? Gitu. Jadi terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara case study dan juga fenomenologi. Gitu. Kalau case study itu sesuai dengan perspektif kita, analisis kita dari sudut pandang peneliti. Sedangkan fenomenologi itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang dirasakan oleh informan. Itu beratnya. Jadi empati kita itu benar-benar harus terasah ketika kita mau meneliti dengan pendekatan fenomenologi gitu. Oke, contoh lain misalkan, ya karena memang saya itu selama ini sering berkecimpung di dunia terorisme, psikologi terorisme, jadi mungkin contohnya tidak jauh dari situ karena saya lebih ingin berbicara sesuatu yang saya paham gitu. Jadi bukan karena saya sok tahu, tetapi karena saya benar-benar tahu tentang hal itu gitu ya. Contohnya adalah penelitian tentang aksi teror. Ketika kita mau meneliti tentang perjalanan seseorang bisa terlibat dalam kelompok teror, jadi misalkan mulai dari dia masa kecil, kemudian dia remaja, kemudian dia terlibat kelompok-kelompok pengajian halakoh-halakoh kecil, kemudian dia bertemu dengan seorang ustadz yang mengajarkan aksi teror, dia berlatih fisik, idat namanya, kemudian dia action, terjun ke dunia terorisme. Nah, ketika ada alur nih dari kecil, kemudian remaja, dewasa, dia ikut pengajian dan lain sebagainya. Ketika ada alur cerita itu, berarti pendekatan kita adalah naratif. Nah, ketika kita ingin melihat pemahaman jihad dia, bagaimana dia memahami tentang jihad, berarti kita menggunakan pendekatan fenomenologi.
Nah, ketika kita mau meneliti aksi teror yang itu dilakukan ternyata oleh satu keluarga, gitu, oleh ayah, ibu, dan juga anak-anaknya. Oh, ternyata teori yang selama ini ada, teori tentang identity yang memang selama ini digunakan untuk pembahasan terorisme di psikologi, itu kok ternyata berbeda ya. Selama ini teori-teori yang ada itu membahas tentang social identity mereka yang tinggi dan personal identity mereka yang rendah. Akhirnya mereka mendapatkan masukan dari ustadz yang mereka anggap itu senior, kemudian akhirnya disematkan identitas sebagai seorang mujahid itu benar-benar berarti bagi dia karena dia sedang mengalami krisis identitas. Oh, ternyata ini yang ngajarin tentang jihad itu adalah ibunya. Oh, sosok ibu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Misalkan ada teori baru di sini, ada temuan baru yang tidak bisa dijelaskan dengan teori-teori sebelumnya. Berarti kita menggunakan pendekatan grounded theory. Oh, selama ini terorisme itu dilakukan secara berkelompok, ada kelompoknya. Tapi ternyata baru-baru ini terorisme itu dilakukan secara personal, pribadi. Ingat nggak? Kemarin yang nusuk Wiranto itu masuk ke jaringan mana? Oh, itu cuma ikut pengajian beberapa kali doang, dan dia tidak masuk ke jaringan yang memang itu terstruktur. Berbeda dengan kelompok-kelompok teror yang ada di zaman bom Bali 1, kemudian bom malam Natal, dan bom-bom high explosive lainnya. Terorisme dan pengeboman yang saat ini terjadi itu cenderung bersifat low explosive, berbeda dengan yang dulu. Kelompoknya pun berbeda. Bahkan sekarang ibulah yang menjadi mentor mereka, mentor anak-anaknya untuk melakukan aksi teror dan aksi pengeboman. Begitu. Berarti saya menggunakan grounded theory. Tapi ketika kita ingin menelisik kenapa terorisme itu tetap terjadi dan susah diputus mata rantainya, ketika kita mau meneliti kontribusi pemerintah, LSM, masyarakat, bahkan lingkup yang paling kecil sekalipun yaitu keluarga, apa kontribusinya untuk memutus mata rantai terorisme ini, maka kita menggunakan case study. Gitu. Jadi kompleks, menggunakan banyak sumber daya. Oh, dari baca literatur, kemudian dari sumber media, kemudian kita juga menggunakan Instagram misalkan, kemudian Twitter, Telegram, dan lain sebagainya. Oke, itu menggunakan case study. Kemudian etnografi itu contohnya kayak apa dong? Etnografi itu misalkan ketika ada satu tempat yang itu bekas tempat aksi pengeboman, kemudian tempat itu dia kultuskan, kemudian dia taburin bunga-bunga di situ karena dia anggap tempat itu keramat, gitu ya, karena banyak korban yang berjatuhan di tempat itu. Ada sekelompok orang yang seperti itu, kalian teliti itu, mereka, kalian wawancara, kalian interview, maka itu menggunakan pendekatan etnografi. Karena apa? Meneliti keyakinan sekelompok orang. Jadi itu perbedaan antara kelima pendekatan dalam metode kualitatif. Nah, kapan kita menggunakan A, kenapa tidak menggunakan B, dan kenapa penggabungan antara C dan D, itu kita harus memiliki alasan yang kuat dan benar tentunya. Kenapa menggunakan pisau etnografi dan tidak menggunakan case study, misalkan, gitu. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai pendekatan dalam metodologi penelitian kualitatif. Ketika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa komen, dan juga mungkin ada teman-teman yang memiliki pengalaman pernah riset menarik, bisa komen di bawah, gitu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.